Kontrak cinta 1 tahun. Part 11. Kehamilan. Revan sangat bingung karena perjanjian yang dulu ia putuskan telah diketahui ibu mertuanya. Ia menghampiri laci dan memastikan keberadaan surat perjanjian yang telah Ratu tanda tangani setelah acara pernikahan mereka selesai. Kertas itu tidak ada lagi di tempat penyimpanannya. Revan merasa sangat teledor karena tidak menyimpan surat tersebut di tempat yang sulit dijangkau. Sekarang kenyataannya, map berisi perjanjian itu tidak ia temukan. Semenjak kejadian memadu kasih bersama Ratu, hati dan perasaan Revan tiba-tiba mengalami perubahan. Padahal ia tahu kalau apa yang mereka lakukan saat itu terjadi karena di luar kesadarannya. Akan tetapi, ia terharu melihat sikap Ratu yang dengan ikhlas memberikan kehormatannya. Ia kembali mengingat sesuatu yang menyakitkan Ratu setelah beberapa hari melakukan hasrat suami istri itu. Jangan berharap lebih atas semua yang terjadi di antara kita. Revan sangat tegas mengucapkan kalimat tersebut di depan Ratu. Maksud kamu apa, Mas? Kamu jangan pernah merasa kalau aku akan berubah pikiran setelah kejadian malam itu. Tapi aku selalu yakin kalau suatu saat nanti kamu akan mengubah penilaian terhadapku. Itu tidak akan mungkin karena apa yang kita lakukan malam itu bukan keinginanku. Dalam mimpi sekalipun, aku tidak pernah berharap tidur denganmu. Akan tetapi, apa yang telah Revan ucapkan kepada Ratu kala itu tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan sebenarnya. Kenyataan setelah melakukan hasrat suami istri tersebut, ia justru makin perhatian dan peduli terhadap Ratu. Rasa yang tumbuh dalam hatinya kian hari makin bertambah. Ia mulai merasakan kenyamanan dan ketenangan jika berada di dekat Ratu. Ia ingin berbuat sesuatu yang dapat membuat wanita tersebut bahagia. Perhatian itu mulai terbuka ia tunjukkan saat Ratu akhir-akhir ini sering tidak enak badan. Dirinya sangat bingung dan khawatir dengan apa yang istrinya rasakan belakangan ini. Ia merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatannya hingga menyebabkan Ratu tertekan. Sekarang, ia merasakan penyesalan karena selama ini tidak pernah menganggap Ratu sebagai istri. Saat ini, ia sangat kehilangan wanita yang mengaku sangat mencintainya. Namun, ia tidak pernah menghargai cinta itu. Sementara itu, Ratu dan ibunya kini telah tiba di istana orang tuanya. Bu Bella memapah putrinya yang masih lemas memasuki rumah. Mereka langsung menuju ruang keluarga. Kemudian Ratu segera merebahkan tubuhnya. Bu Bella sangat heran melihat perubahan yang terjadi terhadap Ratu. Wajah pucat, badan lemah, dan sering mual. Tanpa pikir panjang, ia pun segera mencari salah satu nama di layar ponselnya, lalu menekan simbol telepon berwarna hijau. Assalamualaikum, Bu. Jawab suara di seberang telepon. Waalaikumsalam, Dok. Balasan salam dari Bu Bella. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Dok. Tolong datang ke rumah saya sekarang. Baik, Bu. Kebetulan saya juga lagi free. Saya tunggu ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembicaraan pun berakhir. Ratu sangat heran melihat Bu Bella berbicara di telepon. Ia yakin kalau ibunya telah meminta dokter segera datang memeriksa keadaannya. Namun, untuk memastikan tebakan itu, ia tetap bertanya. Mama nelpon dokter ya? Iya, Mama ingin tahu kondisi kamu. Kenapa harus nelpon dokter, Mah? Ratu baik-baik aja. Tapi menurut Mama, kamu itu tidak sedang baik-baik aja. Muka pucat, mual, dan badan juga terlihat lemah. Itu kamu bilang baik-baik aja. Tapi kenyataannya, Ratu udah mulai enakan, Mah. Mama gak mau tahu. Dokter harus memeriksa kondisi kamu. Sekarang Ratu pasrah jika Bu Bella mengetahui kehamilannya. Ia berpikir bahwa cepat atau lambat,
Semua keluarga juga akan mengetahui keadaan yang ia alami saat ini, karena dirinya juga sangat bersyukur mendapatkan anugerah terindah itu. Tidak sampai 20 menit, Dokter Alia akhirnya tiba. Ia merupakan dokter keluarga Bu Bella telah bertahun-tahun lamanya. Wanita cantik itu sudah dianggap seperti keluarga oleh orang tua Ratu. "Apa kabar, Dok?" Bu Bella dan Dokter Alia saling merangkul. "Alhamdulillah baik, Bu." Mereka pun melepas perangkulan. "Ternyata Ratu juga di sini." Dokter Alia menyalami Ratu yang sedang berbaring. "Iya, Dok," jawab Ratu kemudian melepaskan jabatan tangan. "Karena dia di sini, makanya saya menghubungi dokter. Dia terlihat lemah, wajah pucat juga mual. Coba periksa kondisinya, Dok." Dokter Alia segera memeriksa keadaan Ratu. Setelah selesai, ia melihat ke arah wanita itu dengan wajah berseri-seri, lalu mengembangkan senyuman. Bu Bella sangat heran melihat reaksi dokter itu. "Ratu baik-baik aja kok," ujar Dokter Alia sambil kembali tersenyum. "Kenapa dokter tersenyum?" Bu Bella penasaran. "Ratu, kapan terakhir datang bulan?" tanya Dokter Alia kepada Ratu. "2 bulan lebih, Dok," jawab Ratu. "Ratu sekarang sedang hamil," jelas Dokter Alia. "Apa?" Bu Bella sangat terkejut. "Iya, Bu. Usia kandungannya saat ini kurang lebih 8 minggu. Untuk lebih memastikan, langsung cek ke klinik atau rumah sakit aja." Bu Bella belum percaya sepenuhnya dengan apa yang ia dengar dari Dokter Alia. Ia berusaha bersikap tenang untuk menghindari kecurigaan dokter tersebut. Setelah dokter itu memberikan resep obat yang Ratu butuhkan, ia pun segera melangkah meninggalkan rumah orang tua Ratu. "Kenapa kamu bisa hamil? Kamu masih tetap bersedia melayani laki-laki yang tidak mengharapkanmu sama sekali?" Bu Bella langsung melontarkan pertanyaan itu kepada Ratu setelah Dokter Alia pergi. "Mas Revan itu suami Ratu, Mah. Ratu wajib melayaninya." "Bagaimana dengan surat perjanjian itu? Apa kamu akan berjuang sendiri untuk anak dalam kandunganmu?" Ratu sangat yakin kalau Mas Revan sudah berubah. Dia pasti bersedia menerima Ratu dan anak ini. Ratu mengusap perutnya. "Terserah kamu aja. Mama bingung melihat sikapmu. Terlalu besar cinta yang kamu miliki untuk laki-laki seperti Revan. Seharusnya dia bangga dan bersyukur memiliki istri berjiwa besar sepertimu." Bu Bella mendaratkan ciuman di dahi Ratu. Ia sekarang sangat bingung dalam mengambil keputusan, karena Ratu kini telah mengandung anak laki-laki yang ia anggap tidak menghargai pernikahan. Ia tidak mampu berbuat apa-apa dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Sementara di tempat lain, Revan sedang dalam kebingungan. Ia berjalan mondar-mandir di depan ruang TV dengan pikiran tidak menentu. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia hadapi dan rasakan saat ini, berbanding terbalik dari harapannya dulu. Sekarang, ia baru menyadari bahwa dirinya telah memiliki perasaan lebih terhadap istri yang dulu tidak ia harapkan sama sekali. Rasa cinta itu telah tumbuh di hatinya, dan ia tidak tahu sejak kapan mulai mencintai Ratu. Bi Inah yang menyaksikan gerak-gerik sang majikan merasa heran. Ia melihat adanya kebingungan di wajah laki-laki tampan itu. Asisten rumah tangga tersebut mencoba mendekatinya. "Maaf, Pak. Saya tidak berhasil meminta ibu agar tidak meninggalkan rumah. Orang tuanya tadi terlihat sangat marah." Bi Inah meminta maaf kepada Revan. "Nggak apa-apa, Bi. Bibi nggak bersalah. Saya kasihan lihat ibu karena dipaksa meninggalkan rumah oleh orang tuanya. Ini semua salah saya, Bi. Seharusnya ibu harus lebih sering bersama bapak. Beliau butuh perhatian lebih dari seorang suami saat seperti ini." "Maksud Bibi?" Revan sangat tidak mengerti arah pembicaraan Bi Inah. "Saat hamil seperti ini, ibu pasti butuh perhatian bapak." Revan sontak kaget mendengar penjelasan Bi Inah. "Apa, Bi? Hamil? Bukannya bapak sudah tahu kalau ibu sedang hamil?"
Ibu kemarin bilang akan memberitahukan Bapak. Tanpa berpikir panjang, Revan segera beranjak meninggalkan Bi Inah di ruang TV. Asisten rumah tangga yang menyaksikan tingkah dan sikap sang majikan kembali heran dan bingung. Namun, ia hanya mampu memandang punggung laki-laki itu hingga tidak terlihat lagi. Sementara Revan segera memasuki mobil, lalu melaju menuju rumah mertuanya. Ia mengembangkan senyum semeringah setelah mengetahui kehamilan Ratu. Ia merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam. Dirinya makin yakin akan tetap bersatu dengan Ratu, karena kenyataan yang ia hadapi sekarang, wanita itu sedang mengandung buah hati mereka. Apakah Revan berhasil membawa Ratu kembali ke rumah mereka?